Jika sudah, kita klik submit. Nah, ini sudah masuk. Alhamdulillah. Jadi beginilah tampilan untuk Proctor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman kembali lagi ke channel Yazid Husain. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap cara untuk melakukan simulasi ANBK 2021. Jadi bagi teman-teman yang melaksanakan ANBK khususnya Proctor, saya akan mencoba memberikan tutorialnya cepat dan lengkap. Kita langsung saja menuju website ANBK, kita klik anbk.kemendikbud.go.id, kemudian enter. Nah, akan muncul halaman login seperti ini ya. Saya terotomatis masuk atau terisi username dan password. Silakan teman-teman yang belum masuk diklik, diketik. Untuk saya di sini tinggal mengisi kode keamanan ya, N S A kecil, E besar, S kecil. Oke, sudah. Kita langsung klik masuk. Bismillah. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman tinggal melakukan proses selanjutnya. Di mana? Ya, di sini ya. Kita pergi dulu di data sekolah. Kenapa? Nah, di data sekolah itu kita bisa memilih jadwal untuk melakukan simulasi. Bagi yang belum memilih ya, silakan langsung klik di sini ya. Saya sudah memilih, jadi saya tidak perlu lagi melakukan pemilihan jadwal. Di sini saya masih bisa ganti. Tapi untuk saat ini saya biarkan tanggal 24 karena sudah selesai tadi ya. Nah, kemudian karena saya sudah melakukan simulasi, kita langsung melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu asesmen nasional. Kita klik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memprint kartu login. Di sini ada kartu login, teman-teman. Diklik. Nah, di situ akan muncul. Kita klik cetak. Ya. Kita klik cetak. Oke. Tunggu sebentar. Nanti di sini akan muncul daftarnya. Ya, ini adalah kartu simulasi ya untuk peserta. Kita tinggal klik cetak. Saat kita klik cetak di sini, tak ya, ini akan terotomatis download. Saya sudah download, jadi saya tidak perlu lagi download kembali ya, teman-teman. Intinya teman-teman kita klik cetak saja, dia akan terotomatis mendownload ya. Kita lanjut setelah mencetak kartu login, kita lanjut menuju ke komputer Proctor. Nah, kenapa harus ke komputer Proctor? Karena di sini ada ID Proctor dan password ya, ID Proctor dan password. Disinilah teman-teman akan mendapatkan ID untuk masuk ke dalam Proctor browser nanti. Nah, ini di copy saja teman-teman ya, di copy kemudian disimpan, boleh di Word ya, Microsoft Word, atau di Notes, di mana saja boleh. Yang penting tempat mengcopy lah, supaya nanti gampang untuk mengisi ya. Atau tidak di screenshot atau di foto, silakan cari mudahnya saja. Oke, jika kita sudah mengetahui ID Proctor dan password, ya saya ulang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah di copy, kita kembali ke dashboard. Dashboard di situ ada prosedur pelaksanaan simulasi ASN. Nah, di sini ini tidak perlu dihafal ya teman-teman. Yang penting ditahu saja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke status tes, kan? Oke. Di sini ada proses dan tahapannya. Pilih daftar tes, kemudian lanjut ya. Sampai ke 5. Oke, sebelumnya kita buka dulu Proctor browser kita ya. Saya sudah simpan di sini teman-teman. Teman-teman juga bisa melakukannya. Tinggal klik kanan, kemudian ada tulisan pin from print to taskbar ya, tinggal klik. Kalau saya di sini berbeda sudah ya, one pin from taskbar karena saya sudah pin sebelumnya.
Jadi saya tinggal klik, jadi lebih mudah teman-teman. Oke, kita tinggal buka dan klik run. Ini artinya tanda centang sudah secara otomatis bisa masuk ya. Spesifikasinya cocok. Biasanya teman-teman, di sini itu tanda X ya, internet connection. Kalau misalnya internet connection X atau merah di sini, itu kita aktifkan dulu internetnya. Atau kalau misalnya kok sudah internet itu sudah oke, tapi di sini masih X juga, ditutup saja dulu, kemudian dibuka ulang. Nanti akan centang hijau ya. Kita klik run. Oke, sambil menunggu kita lihat baik-baik. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Oke. Jadi ID Proctor tadi itu diingat ya. Karena sudah difoto, tinggal dilihat. Bagusnya kalau saya difoto lewat HP. Jadi teman-teman pada saat membuka tinggal melihat lagi di HP-nya begitu. Tinggal melihat lagi di HP-nya, tidak perlu melihat melalui Microsoft Word maksud saya. Tidak perlu melihat dari Microsoft Word ataupun tempat-tempat lainnya. Kalau di foto lebih aman. Oke, saya akan isi ID Proctor saya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, kemudian password. Jika sudah, kita klik submit. Oke. Nah, ini sudah masuk. Alhamdulillah. Jadi beginilah tampilan untuk Proctor. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita kembali lagi di sini kalau lupa ya. Tadi itu disuruh ke status tes, tapi kita lihat lagi ya. Jadi di sini menuju status tes, teman-teman. Yang pertama ya, kita pergi ke status tes. Jadi tidak perlu khawatir, kalau sudah terbuka ini Proctornya, bisa kembali di taskbar sini ya, tidak masalah. Kita pergi ke status tes. Ya teman-teman, langsung diklik status tes. Nah, di sini tidak ada tes yang dapat diakses oleh user account Anda. Oke, karena saya tadi sudah melakukan proses status memilih ini karena saya tadi sudah melakukan simulasi. Jadi sudah ditutup ya teman-teman. Intinya pada saat sekarang ini tidak ada tes yang dapat saya akses. Oke, kemudian setelah status tes, di sini teman-teman akan memilih ya kelompok 1. Di sini ada daftar tes nanti, kemudian ada pilih kelompok 1. Kemudian kita refresh token. Jadi di sini nanti ada tokennya. Nah, token itu yang akan diberikan ke peserta. Oke, tokennya nanti akan sama. Satu ruangan, istilahnya semua peserta nanti sama tokennya. Itu digunakan untuk login. Nah, setelah kita klik status peserta ya, kemudian di sini disuruh pergi ke, nah di sini tekan release token kalau sudah memilih kelompok. Masuk ke menu kelompok tes ya. Setelah status tes, kita pergi ke kelompok tes. Di sini ada kelompok tes ya. Tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, akan berbeda dengan saya karena saya ini sudah melakukan simulasi. Di sini biasanya teman-teman itu belum tercentang, ataupun kalau sudah tercentang itu tinggal diklik assign all ya, assign all. Yang pertama yang diklik assign all. Setelah diklik assign all, baru save changes, baru klik save changes ya. Setelah itu akan terotomatis peserta bisa masuk ya. Setelah itu peserta bisa masuk dengan ID mereka. ID-nya dari mana? ID-nya dari yang di-download tadi ya teman-teman. ID dari yang di-download di sini, kartu login. Di kartu login tadi, di situ ada password,
kemudian ada ID, di situ dipakai. Nah, setelah itu, jika ada masalah, misalnya ya, teman-teman ada masalah, itu teman-teman tinggal lakukan request reset peserta. Tinggal lakukan request reset peserta, diklik ini, tak. Nah, nanti akan muncul data peserta, kemudian di reset. Itu ya. Ini adalah kelompok tes. Kemudian kita bisa lihat juga daftar login peserta yang sudah login ya. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang telah login. Oke. Melihat daftar login. Jadi yang ini yang login ini, yang lagi login. Kalau misalnya kita klik reset peserta, mereka akan langsung tertutup lagi, jadi tidak bisa masuk. Kalau misalnya ada kendala pada saat membuka jaringan error, itu kita harus reset peserta di sini, teman-teman. Jadi klik daftar login peserta, kemudian kita reset agar mereka bisa masuk kembali. Gitu. Saya kira itu saja, teman-teman. Kita bisa klik logout atau biarkan saja di sini ya. Untuk simulasi seperti itu, kita sebagai proktor, teman-teman bisa lakukan request jika ada masalah, kemudian bisa melihat daftar login. Intinya yang pertama yang harus dilakukan itu pergi ke status tes dulu ya. Setelah pergi ke status tes, langsung dimulai saja. Saya kira begitu. Jika ada masalah, tinggal dikonfirmasi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.